Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harnilia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang diampu oleh Bapak Ada Masur Sajia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proximity search. Nah, sebelum kita akan menjelaskan dari pseudocode yang ada pada layar ini, kita akan mencari tahu dulu apa sih proximity search ini. Nah, jadi proximity search ini adalah suatu teknik pencarian yang digunakan untuk mencari dokumen atau data yang memiliki kata-kata atau frase yang terkait dengan kata-kata atau frase yang dicari. Jadi akan dicari mencari dokumen dari data yang memiliki kata, kemudian yang terkait dengan frase atau kata yang dicari. Ini berdasarkan jarak atau kedekatan antara kata-kata tersebut. Nah, biasanya kalau dalam proximity search itu sendiri, sistem pencarian ini akan mencari dokumen atau data yang memiliki kata-kata atau frase yang dicari, serta kata-kata atau frase yang terkait dengan kata tersebut. Misalnya, kalau contoh proximity search ini, misalnya kita mencari dokumen yang memiliki kata hotel dan murah dalam jarak 5 kata. Nah, biasanya proximity search ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti mesin pencari web, sistem manajemen dokumen, sistem rekomendasi produk, dan juga analisis sentimen. Nah, baik, langsung saja setelah kita mengetahui apa itu proximity search, di layar ini sudah tampil pseudocode dari proximity intersection itu sendiri. Nah, bagaimana di dalam dokumen ini kita bisa melihat bahwa ada pseudocode yang belum lengkap karena masih dalam bentuk sebelum menjadi kode yang seutuhnya atau kode yang lengkap. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada answer. Nah, answer itu digunakan untuk menyimpan list hasil yang akan menyimpan pasangan kata dalam jarak. Kemudian ada while P1 tidak sama dengan nil and P2 tidak sama dengan nil. Nah, itu adalah iterasi selama masih ada dokumen dalam kedua daftar. Jadi P1 dan P2 itu adalah dokumen 1 atau dokumen 2. Jadi bisa kita uh, bilang sebagai P1 itu dokumen 1, P2 itu sebagai dokumen 2. Nah, kalau K-nya itu jarak atau jarak beberapa kata yang ingin kita ambil dalam sebuah kata atau yang ingin kita cari dalam sebuah kata. Kemudian yang ke baris ketiga ada doif, docid, buka kurung P1 sama dengan docid sama dengan P2. Nah, jika kalau kedua kata ada dalam kedua dokumen tersebut, maka akan menyimpan di list sementara. Jadi dia akan simpan posisinya itu sebagai kandidat yang paling mungkin untuk didapatkan. Misalnya kayak kata itu yang paling mungkin yang dicari oleh user atau pengguna. Kemudian di sini ada PP1, position P1, PP2, position P2. Nah, itu akan mengambil daftar posisi kata pertama, PP2 itu adalah kata kedua. Nah, jika atau while PP1 tidak sama dengan nil, jadi dia akan meloop untuk setiap posisi kata pertama. Jadi akan looping. Nah, jika do while, dia juga akan melooping juga posisi kata kedua. Nah, jika posisi do if pos PP1 kurang pos PP2 lebih kecil sama dengan K, jika posisinya itu dalam rentang K, maka dia akan menambahkan posisi kata kedua ke kandidat. Tapi jika tidak, maka posisi kata kedua ini lebih besar. Dia akan break atau tidak perlu mengecek posisi berikutnya. Kemudian selanjutnya while. Nah, jika while i tidak sama dengan dan i-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menghapus posisi yang sudah terlalu jauh. Karena kalau misalnya sudah terlalu jauh dan tidak ada kesamaan, otomatis ke depan yang semakin jauh lagi itu pasti tidak akan sama.
Jadi dia akan dihapus atau do delete. Kemudian setelah itu ketika sudah dihapus, maka dia akan menambahkan pasangan posisi valid yang ke hasil akhirnya. Begitu terus sampai habis. Jadi sampai kata tersebut atau dokumen yang ingin dicari itu tersebut sudah tidak ada lagi yang ingin dibandingkan. Oke, langsung saja kita akan coba pada kode lengkapnya. Pertama di sini kita buat suatu fungsi def positional intersect P1 P2 K. Nah, kemudian answer kemudian while P1 and P2 if P1 0 sama dengan P2 0.
Nah, tadi ini sudah kita buatkan kode untuk bagaimana dia bisa mengenali bagaimana cara mencari menggunakan proximity search. Nah, sedangkan sekarang ini kita akan masukkan angka-angka untuk dokumen satu dan juga dokumen 2-nya, serta angkanya itu misalnya jarak dari setiap katanya. Ini angkanya BTW random ya, jadi kayak kita emang sengaja ambil yang angka-angka yang menurut saya kami itu bukan angka yang berarti, hanya kita ingin mengecek saja bagaimana cara proximity search ini bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian P2 kita cari lagi. Nah, di sini kita sudah menulis dari angka kedua, dokumen kedua, kemudian kita tulis parameternya. Setelah itu kita panggil fungsi dari positional intercept. Kita print. Nah, ini adalah kode yang telah selesai. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul doc ID 1, pos 1 sama dengan 2, pos 2 sama dengan 4. Nah, jika pos 1 atau pos 2 ini ada yang lebih besar, misalnya di sini pos 2 itu lebih besar daripada pos 1, maka pos 2 itu akan tetap stay angkanya, tetap angka 4, dan pos 1 ini harus maju ke angka selanjutnya, yaitu 9. Nah, setelah dibandingkan lagi apakah pos 1 ini lebih besar dari pos 2, ternyata betul. Maka pos 9 akan tetap pada 9 dan juga pos 2 itu harus maju ke angka yang berikutnya yaitu 10. Bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi seperti ini cara menjalankan dari proximity search sendiri, bagaimana implementasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.